Hello students, welcome to Learning English with Mr. Christian. And today we are going to learn about comparison degree. Hari ini kita akan bersama belajar tentang perbandingan. Pasti di dalam hidup ini kita sering menemukan tentang perbandingan ya. Apa saja yang dibandingkan? Bisa membandingkan tentang umur, bisa juga tentang nilai, bisa juga membandingkan tentang barang-barang ataupun sifat, atau malah tentang kesenangan. Nah, misalnya di sini ada dua game yang saya tampilkan, ada PUBG dan Mobile Legends. Which one do you like? Yang mana yang kalian suka? Atau jika ada dua grup band di sini, ada BTS and also Blackpink. Which one do you like? Mungkin kalian suka salah satu atau suka kedua-duanya, atau malah tidak suka sama sekali dengan keduanya. Boleh. Jadi dalam perbandingan ini sebenarnya tidak ada benar dan salah, khususnya untuk perbandingan yang sifatnya adalah subjektif. Karena ini adalah pilihan masing-masing. Namun akan sedikit berbeda jika yang kita bandingkan adalah tentang fakta, misalnya tentang ukuran, berat, tinggi, dan lain-lain. Itu akan jelas perbandingannya. Jadi apa yang kita butuhkan dalam perbandingan? Yang pertama pastinya adalah subjek. Apa yang dibandingkan? Biasanya subjek yang dibandingkan dua atau lebih. Yang kedua adalah adjectives atau kata sifat. Ada tiga jenis perbandingan. Yang pertama adalah perbandingan positif atau sama. Yang kedua adalah comparative degree yang artinya lebih. Dan yang ketiga adalah superlative degree, perbandingan paling. Di sini ada dua penyanyi yang saya tampilkan. There is Tulus and also Isyana Sarasvati. So let's compare about their voice. Tulus voice is as good as Isyana Sarasvati. Jadi di sini kita membandingkan suara Tulus sama bagusnya dengan Isyana. Jadi kita bisa sampaikan Tulus voice is as good as Isyana Sarasvati. So the pattern is subject 1 Tulus plus to be, karena di sini Tulus adalah he, jadi to be-nya adalah is, ditambahkan as adjective as, kata sifatnya adalah good, jadi as good as, plus subjek kedua Isyana Sarasvati. Contoh yang kedua, di sini ada dua orang terkenal ya, ada Albert Einstein dan juga ada Steve Hawking. Nah, di sini kita akan membandingkan kepintaran mereka. Karena kedua-duanya sama pintar, kita bisa sampaikan Albert Einstein is as smart as Stephen Hawking. Mari kita masuk ke perbandingan kedua, yaitu lebih. Di sini untuk membandingkan lebih artinya ada dua subjek yang kita bandingkan. Contoh yang pertama, ada sebuah gambar di sini, dua orang anak, yang satu lebih tinggi dari anak lainnya, yang laki-laki ya. So, we can say the boy is taller than the girl. Nah, di sini kita lihat subjek pertama, the boy. Karena boy, kata gantinya adalah he, ditambahkan to be-nya adalah is, ditambah adjective plus er. Di sini kata sifatnya adalah tall, jadi kita menambahkan taller. Ditambahkan than daripada subjek yang kedua, the girl. Jadi itu asalnya ya. Bagaimana dengan contoh ini? Di sini ada expensive, artinya mahal. Ada sebuah donat harganya $0.75, sementara ada kue kecil harganya $2.50. Jadi di sini kuenya lebih mahal daripada donatnya. Bagaimana perbandingannya? Cake is more expensive than donut. Di sini ada subjek pertama yaitu cake, ditambahkan to be is, plus more, plus adjective, plus than, plus subject to, donut. Nah, dua perbandingan ini apa yang membuatnya berbeda? Padahal sama-sama mengungkapkan lebih. Nah, ternyata
Kalau kita perhatikan kalimat sifat yang dipakai dua kalimat sebelumnya ada perbedaan. Yang pertama kata tall, kata sifat tall itu hanya terdiri dari one syllable atau satu suku kata. Sementara kata expensive itu terdiri dari 3 suku kata. Jadi karena perbedaan suku kata ini membedakan pemakaian tambahan di kata sifat. Jadi untuk kata sifat yang memiliki 1 atau 2 suku kata, untuk membandingkan lebih kita memakai tambahan er di kata sifatnya. Contohnya kalimat the boy is taller than the girl. Sementara itu jika kalimat sifatnya terdiri dari lebih dari 2 suku kata, kita memakai tambahan more di kata sifatnya, seperti kalimat cake is more expensive than donut. Perbandingan yang ketiga adalah superlative degree atau paling. Di sini kita membandingkan lebih dari 2 hal. Nah, contohnya di sini ada 3 hewan ya, ada kuda, ada onta, dan juga ada jerapah. Kita memakai kata sifat short. Nah, kalimatnya adalah horse is the shortest animal. Pola untuk kalimat ini adalah subjek 1 ditambahkan to be, karena di sini horse ada 1, berarti kata gantinya it, to be-nya is, ditambahkan the, dan adjektif est plus kata bendanya yaitu animal. Jadi horse is the shortest animal. Yang kedua contoh adalah perbandingan harga. Di sini ada celana panjang $50, baju panjang ada $10, dan celana pendek $5. Kita memakai kata sifat expensive. Kalimatnya adalah jeans is the most expensive item. Di sini jeans adalah benda atau barang yang paling mahal. Pola untuk kalimat ini adalah subjek pertama ditambahkan to be, karena di sini adalah jeans, jadi it, to be-nya adalah is, the most, adjective. Nah, kalau kita memperhatikan dua kalimat tadi memiliki pemakaian yang berbeda untuk tambahan di kata sifatnya. Kata short di sini terdiri dari 1 suku kata, oleh karenanya tambahnya hanya memakai tambahan the est. Sementara kata expensive di sini memakai 3 suku kata. Jadi kita bisa menambahkan the most ditambahkan adjective. Nah, di sini penjelasannya ya. Sekali lagi, karena kata short itu terdiri dari 1 suku kata, maka pemakaian perbandingannya adalah the ditambahkan adjective dan est. Sementara kata expensive karena terdiri dari 3 suku kata, perbandingannya memakai kata the most ditambahkan adjective. Untuk beberapa kata sifat ada pengecualian dalam memakai untuk perbandingan, tidak sesuai dengan aturan yang tadi sudah kita sama-sama pelajari. Yang pertama adalah kata good. Untuk menyatakan lebih baik, kita tidak memakai kata gooder, tetapi better. Sementara untuk yang paling baik, kita memakai kata the best. Yang kedua kata far, jauh. Untuk yang lebih jauh, kita memakai kata further, dan paling jauh the farthest. Sementara kata bad, lebih buruk worse, paling buruk adalah the worst. Itu juga dengan beberapa kata lain yang nanti bisa dipelajari secara mandiri. Demikian penjelasan dari komparatif. Semoga kalian memahami tentang materi ini. Terima kasih.